Jadi aplikasi ini sebetulnya sudah lama kita canangkan, tetapi dengan berbagai penyempurnaan, sehingga untuk pendaftaran online ini pada prinsipnya sama seperti kalau kita memesan seperti di Traveloka kalau bayangannya. Jadi pasien itu bisa mendaftar melalui webnya rumah sakit dan memberikan identifikasinya, langsung dia bisa menentukan apakah dia BPJS atau non BPJS, lalu bisa juga untuk mengetahui mereka harus berobatnya kemana, ke dokter mana kalau ada dokternya. Nah setelah itu mereka akan diatur oleh aplikasi, mereka datangnya di jam berapa, dan sampai di sini mereka langsung check in dan langsung ke ruangan masing-masing. Jadi tidak lagi ribet harus mana untuk yang aturan-aturan BPJS-nya semuanya itu sudah melalui aplikasi dan itu sudah di-bridgingkan dengan BPJS, sehingga kalau ini sudah ada nomor antriannya dan di mana tempat mereka akan berobat, maka secara otomatis kita katakan bahwa sudah sesuai dengan aturan BPJS. Nah nanti mereka tidak lagi mendaftar bertele-tele, tapi sudah langsung ke ruangan yang dituju. Jadi nanti ada terlihat lantai 1 kah, ke lantai 2 kah, atau ke lantai 3, sesuai dengan kebutuhan dia pada saat mereka mengisi aplikasi itu. Jadi itu yang sudah kita kerjakan, sehingga pasien nanti tidak repot-repot lagi harus mondar-mandir kemana-mana. Dia akan duduk manis di pintu depan klinik yang dia tuju. Ya. Jam operasionalnya, Bu? Bagaimana? Jam operasionalnya? Jam operasional untuk kitanya tetap sama. Jadi kita sebetulnya mulainya kan jam 7.30, tetapi persiapan perawat, persiapan administrasi, maka mereka start itu jam 8 sudah diperiksa. Sehingga nanti di sana ada terlihat di dalam aplikasi yang dikeluarkan dari saat mereka pendaftaran, itu adalah jadwal jamnya. Jam 8, jam 9 kah, jam 9, jam 10 kah, terus sampai ke jadwal terakhir sampai jam 3. Nah, setelah itu mereka datang ke sini setengah jam sebelum jadwal mereka, misalnya jadwalnya jam 8, maka mereka langsung check in setengah 8, sama kayak boarding pass tuh. Ngeluarin boarding pass kayak pesawat tuh, waktu dia datang, dia langsung membawa scan barcode-nya langsung di-scan pada tempat check-in yang tadi, ya, yang tempat pintu tadi. Setelah itu mereka langsung terlihat apakah mereka ke lantai 1, ke lantai 2, ke lantai 3, langsung mereka menuju ke sana. Nggak lagi yang masuk ke antrian yang tadi sampai 12 meja tadi. Nah, itu yang membuat menjadi lebih cepat dan juga mengurai dari kepadatan yang ada. Check-in sama di rawat jalan itu atau ada? Semuanya di rawat jalan. Ada berapa counter check-in? Kalau sekarang counternya baru 3 ya, baru 3 counter check-in. Jadi kita lihat ini kan memang membutuhkan satu effort yang tinggi ya. Jadi 3 ini kalau seandainya dia sudah mengikuti jadwalnya, saya rasa itu cukup. Kenapa? Karena di aplikasi itu sistem sudah mengatur. Misalnya sama kayak pesawat ya, kalau dia seatnya sudah habis, dia harus masuk ke jadwal berikutnya. Ini sama, maka dia dijadwal pada saat seatnya habis, itu kita maksimal berapa? Satu kali itu? 1 jam 5. Jadi 1 jam itu 5 pasien. Itu gunanya untuk mempertahankan mutu layanan. Karena di dalam mutu layanan setidak-tidaknya mereka sudah bisa melakukan pemeriksaan itu 10 menit efektif. 2,5 menit bolak-baliknya, 10 menit efektif. Sehingga kita batasin 5. Kalau dalam jam 8 sampai jam 10, misalnya di kamar, di klinik penyakit dalam lah, untuk jantung misalnya, sudah 5, di jam 8 dia milih jam 8 sampai jam 9 gitu ya. Sudah 5, otomatis mereka akan masuk di jam 9 sampai jam 10. Sudah 5, 9, 10, otomatis masuk lagi jam 10 sampai jam 11. Begitu seterusnya, sehingga ini tidak akan ada pemadatan yang di sana, dan ini akan membuat kenyamanan dari pasien dan mengurangi risiko untuk penularan.
Untuk check-in dibuka berapa jam sebelum pelayanan, Bu ya? Setengah jam sebelum Setengah jam. pelayanan. Jadi mereka harus setelah mereka masukkan aplikasi, mereka harus lihat di dalam aplikasinya. Kalau di situ tertulis jam 8 sampai jam 9, maka setengah 8 mereka sudah harus di sini scan. Tapi kalau mereka jam 11 datang ke sini jam setengah 8, tidak bisa check-in. Lebih awal juga nggak bisa? Nggak bisa. Artinya ini mengajarkan masyarakat untuk on time, tepat waktu, dan dia mengatur, dan ini tidak akan terjadi pemadatan. Berarti kalau dia udah kelewat, Bu, udah nggak bisa dipakai lagi? Otomatis kita bantu untuk tahap pertama, ya. Tapi untuk berikutnya mereka otomatis nanti masuknya ke jalur lain gitu, nggak bisa jalur fast track kan, karena mereka sudah sudah mengganggu dari jadwal yang berikutnya. Kalau saat sekarang kan masih masa transisi ya, jadi ini masih kita ikuti, tapi ini kita sosialisasikan terus sehingga mereka nanti tepat waktu untuk melakukan ini, sehingga dokternya pun juga nggak nunggu-nunggu gitu. Kadang-kadang dokternya udah nunggu misalnya setengah 8, pasiennya belum datang, masih kosong. Nah akhirnya dokternya datang jam 10 penuh padat. Kenapa? Karena pasiennya maunya datangnya jam 10 semua, akibatnya penuh. Nah ini juga membuat kenyamanan dokter, sehingga dokter juga bisa standby, ngerti dia, aku ada pasien jam sekian, maka ada jadwal yang sudah kita buatkan untuk dokter-dokter yang ada di situ. Apa nama aplikasinya, Bu? Aplikasinya daftarin aja. Kan enak kan? Daftarin aja gitu. Jadi aplikasinya daftarin aja. Jadi lebih familiar. Sosialisasinya sejauh ini bagaimana, Bu? Antusias yang pengguna online melihat kan yang langsung Ya, juga banyak. jadi begini. Masyarakat kita ini kan banyak dari daerah ya. Ada sebagian yang tidak, ya yang gaptek kan. Tetapi anaknya kan nggak gaptek ya sebetulnya ya. Kan dari daerah itu semuanya juga anak-anaknya semua. Nah ini memang kita sosialisasikan melalui media, termasuk yang sekarang. Jadi kita mohon bantuan dari semua media untuk memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Karena ini demi kenyamanan masyarakat. Jadi sosialisasi sudah kita lakukan. Dari kita melalui formulir hard copy, kita serahkan masing-masing, sampai ke melalui media online, semuanya Instagram, Facebook, semuanya kita lakukan. Cuma memang kalau orangnya memang nggak pernah membaca atau bisa mengaplikasikan, saat dia datang ada tim kita yang ngajarin. Sehingga begitu kita ngajarin juga kepada mereka kan, bagaimana untuk menggunakan aplikasi yang ada dan memanfaatkan handphone bukan hanya untuk melihat-lihat dari Ibu, tapi untuk pelayanan secara manual yang kayak di sebelah itu masih tetap jalan, Bu? Untuk saat sekarang masih jalan, karena kita tidak mungkin melakukan aplikasi dalam sekejap terus nanti semuanya nggak bisa, karena masyarakat tuh harus diedukasi terus. Nah, tetapi rencana kita setelah 1 bulan berjalan, bulan depan kita akan mencoba untuk semuanya melalui online. Nah, akibatnya nanti kalau orang yang manual, ya terpaksa dia harus online dulu di aplikasi. Ya. Apa dari sini disiapin juga nggak, Bu? Kayak laptop atau komputer, kalau kayak disiapin juga nggak aplikasi untuk daftarnya di sana nanti? Disiapin bagaimana? Dari pihak rumah sakit sendiri kan mungkin bisa disiapin, misal ada yang nggak tahu nih, atau belum tahu, nah kebetulan mereka udah datang, rencananya kan mau manual nih, tapi kan Ya itu diajarin. diajarin. Ada timnya yang ngajarin. Jadi harus diajarin karena harus pakai handphone mereka. Kalau pakai handphone kita sampai di rumah lupa. Nah ini yang nanti mereka mendownload dari webnya kita. Jadi mendownload dari aplikasinya. Dengan demikian secara otomatis ini terus akan tersosialisasi. Karena kunjungan kita 1 hari ini bisa 700 sampai 800 ya. 800. Otomatis kalau dia 800-an, maka dari 800 ini menyebarkan ke yang lain 2 saja, berarti sudah 1.600. 1.000 terus begitu. Makanya sebulan ini kita terus melakukan sosialisasi dan juga mengajarkan kepada masyarakat. Ya memang masyarakat kita kan semuanya kan maunya cepet kan, maunya buru-buru, tapi kan tidak bisa karena kapasitas kita juga nggak bisa semuanya dalam waktu yang sama.
otomatis mereka juga masih ngantri di dalam. Dan di dalam itu kan tidak seluas kalau dia di luar. Di luar udaranya segar, di dalam kan tertutup. Dan risiko untuk infeksi juga tinggi kan. Makanya kita ajarkan mereka, yuk kalau Anda cepat datangnya ya terpaksa duduk-duduk dulu di depan atau dia jalan-jalan dulu. Mau ke mall kek, mau kemana. Nanti setengah jam sebelumnya mereka datang ke sini. Itu kita ngajarin juga ke masyarakat.